Rasulullah membaca dalam surat Maghrib surah At-Tur. Falamma balagha hadhihi ayat, manakala sampai pada ayat tadi, ayat yang akan dibahas di sini. Falamma balagha hadhihi ayat, manakala sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqinun kada qalbi yatir. Ketika sampai bacaan Rasulullah pada ayat tersebut, kata sahabat ini, kada qalbi yatir, hampir hatiku itu terbang, artinya bergetar, bergoncang ketika mendengar Rasulullah membaca ayat tersebut dalam salat maghrib pada waktu itu. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, innama kana inzi'aju 'inda sima'i hadhihi al-ayat li husni talaqqihi ma'na al-ayat wa ma'rifatihi lima tadammanathu min balighil hujjah fastadrakaha bi latifi tab'ihi wastanshafa ma'naha bi latifah. Berkata Abu Sulaiman Al-Khattabi, innama kana inzi'aju, bergetarnya hati sahabat Nabi ini ketika mendengar ayat tadi. Kenapa sampai hatinya bergetar? Ya, bergetarnya hati sahabat ini ketika mendengar ayat tadi itu disebabkan husni talaqqihi ma'na al-ayat, karena bagusnya pemahaman sahabat tadi tentang makna ayat yang dibacakan, wa ma'rifatihi, dan ma'rifahnya, pengetahuannya sahabat tadi terhadap apa yang dikandung oleh ayat tadi, min balighil hujjah, daripada hujjah yang sangat kuat tentang wujud Allah. Fastadrakaha bi latifi tab'ihi, maka dengan lembutnya hati si sahabat ini dia mendapatkan makna yang dalam tersebut dari ayat yang dia dengar. Wastanshafa ma'naha bi dhati fahmi, maka kemudian dia meresapi maknanya dengan kecerdasan, dengan ketajaman pemahamannya. Ini menunjukkan kepada dahsyatnya ayat yang akan dibahas maknanya oleh Imam Al-Baihaqi di sini. Cuma sebelum itu ada hal menarik di sini, bahwa ternyata di sini disebutkan Rasulullah dalam salat maghrib membaca surah At-Tur. Surah At-Turnya memang bukan surah kebanyakan, tapi tadi surah At-Tur. Keabsahan sekali surah At-Tur. Kalau tidak salah satu halaman lebih atau berapa halaman. Maka mencukup kami ayo orang Yujid At-Takatsur, At-Tur, At-Takatsur langganan. Artinya Rasulullah membaca surat dalam salat maghrib tidak juga selamanya yang pendek-pendek sekali. Kadang-kadang memang agak banyak bacot, tetapi tentu harus memperhatikan kondisi jamaah sholat. Kalau jamaah kira-kira jamaah mampu, maka lebih pendek, lebih pendek, lebih bagus. Jadi imam harus memperhatikan kondisi jamaah. Jadi ketika setelah jamaah berdiri semua siap-siap untuk sholat, setelah tamat itu imam disunahkan melihat ke arah makmum. Kalau ke arah makmum, selain untuk meluruskan saf, juga itu di situ diarahkan untuk memperhatikan kondisi jamaah. Ini wajah-wajah jamaah kadang-kadang dengan takaran wajah jamaah di umur kadang-kadang. Kalau ikut hanya ini dua waktu.
Dia tujuan berubat kita sesuaikan banyak-banyakkan. Tapi ketika kita memimpin solat misalnya di masjid kampus, apakah di masjid Jamiah Syiah atau SK atau di masjid Fathul Karim di UIN, itu begitu kita lihat ke belakang kadang-kadang mahasiswa mana pun 3-4 pergi baju baik pada muda langsung dulu Allah bulan berlatih karena menyodari muda akan terbiasa Allah berarti Allah karena dia ayat paling jadi ternyata ketika Rasulullah memerintahkan surat yang dibaca dalam sholat itu pendek-pendek tapi juga tidak mutlak. Secara umum makin baca ayat sebagai ibu makin tapi tidak mutlak. Di sini kita dapatkan Rasulullah membaca dalam sholat maghrib surah At-Tur. Maka di sana ada istilah namanya jamaah mahsuri. Apa itu jamaah mahsuri? Jamaah yang terbatas atau jamaah khusus. Dan jamaah mahsurinya nyanju banyak-banyak. Jamaah mahsuri contohnya di pesantren. Memang sudah dipastikan jamaah dalam pesantren itu memang santri. Memang mereka sedang dididik untuk menghafal Al-Quran. Di dalam kondisi jamaah seperti itu, itu boleh panjang-panjangkan karena sebagai bentuk latihan jamaah untuk menghafal Al-Quran. Itu jamaah mahsuri. Tapi tidak mesti seperti itu jamaah mahsuri. Bisa juga jamaah mahsuri itu misalnya masjid kita dalam hukum masjid syuhada ini misalnya tapi bebasan tu gara-garanya ada belum misalnya jamaah subuh misalnya katakanlah ada jamaah subuhnya orang memang dimengdahro yang kebetulan yang hadir subuh tapi dimengdahro yang ciuru-uru gak ada apa banyak macam berbagaikan ada semuanya. Misalnya yang justru berbagaikan yang sudah umum itu memang nadi membelah roh jamaah subuhnya penikmat sembahyang. Mereka penikmat pada ibadah subuh. Cik kerja awal kalau sudah penikmati katnya semangat subuh. Baik darjat pada dari subuh. Rakaat kubur pada penduduk ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Koknya merasa rumah juga dah kerja ara'aita alladhi yukadzibu bid-din tu guna. Koknya berdaya untuk kerja sembahyang subuh guna 13 surah Al-Insan. Guna 13 surah guna tentang neraka misalnya surah Al-Haqqah dari 3 atau surah Qaf. Maka itu bisa disesuaikan, tapi dengan syarat tadi mahsuri. Apa itu mahsuri? Jamaahnya itu bisa dideteksi, bisa diprediksi kondisinya semuanya. Mahsuri. Kata orang Pak, ini ada lain, itu bos itu ada lebih. Nyanyi lah kan. Tetapi kalau ternyata tidak demikian, tidak boleh. Boleh suci masjid-masjid yang di samping jalan ada haji kemudiannya memang apapun sembahyang harus cepat haji kami mengatur biar dia kena dia pada ini kena dia sahabat jumlah ayat terlalu banyak karena ibu yang tidak disukai oleh jamaah itu masalahnya besar. Imam sholat tidak disukai oleh jamaah itu akan mendatangkan masalah besar bagi si imam itu. Karena hadis berat hadisnya
ada beberapa golongan manusia yang amalannya Itulah. jangankan sampai ke langit, boleh lewat. Masuk ke Allah, boleh lewat amalannya. Salah satunya adalah imam yang berdiri sebagai imam sholat, padahal jamaah tidak suka dia. Jadi budaya umumnya memang satu sisi pahala rayuan, tapi di sisi lain dibutuhkan kehati-hatian yang ekstra, yang maksimal. Bedanya udah beda pahala justru mendatangkan tidak disukai oleh jamaah, yang itu membuat kita tidak baik. Kan dalam sejarah ibunya hancur laki pada dasar dirinya, hancur laki dan hancur keinginan. Menyuka ditentukan dipaksa baru ada. Karena memang agak rawan. Namanya bakalan pahala rayulah pahala. Rasulullah mengatakan lau ya'lamun nas ma fil imamah wal adhan. Seandainya manusia tahu pahala berdiri sebagai imam dan sebagai muazzin, maka manusia itu walaupun dengan perangkap dia akan melakukan perangkap itu untuk mendapatkan menjadi imam. Makanya menjadi imam ini jadi satu sisi keutamaannya luar biasa, tapi di sisi lain kalau tidak hati-hati ancamannya juga sangat besar. Makanya imam itu yang lebih afdal, yang penting, poinnya penting. Imam itu yang lebih afdal, yang dinikmati oleh makmum. Ya, insyaAllah sama. Yang dinikmati oleh makmum. Tapi dinikmatinya, hanya perlu perhatikan, dinikmatinya hanya mesti 30% gara-gara suhu, mana mesti. Beda fikir kita yo bakal ada sudah tidak langsung dinikmati oleh mana sini. Nah ilmu mungkin sungguhnya hanyalah kalau dia berudak kali sini. Sunnah, tapi mungkin lebih yang agak orang lain. Cuma dia itu punya karisma yang jamaah suka. Itu Tuhan yang memang gaknya dan kebijaksanaan, hikmah bagusnya, karisma, bersahaja, masyarakat galai, jadikan dia sebagai kebuahnya cocok ini. Itu boleh, meskipun kadang-kadang suaranya tidak terlalu indah sekali, tapi biarlah itu bacuminya pasti akan selalu kalau sih jadi itu mesti diperhatikan dalam menentukan imam. Nyom masalah bacaannya cara kalinya kan cara utama. Bacaan harus ini beda. Yang penting mohon maaf kalau belum punya agak mulai. Kadang-kadang gara-gara betapa buruk Tuhan, dengan mulai kan betapa buruk Tuhan. Walaupun kadang-kadang makhraj dan sifat bermasalah berarti bukan berarti tidak menghormati orang tua. Cuma dan semua kita hormati, cuma masing-masing ada tempatnya masing-masing. Karena ilmunya persoalan sama, maka harus dapatkan bacaan. Nah, ini yang pertama tentang ayat ini. Kemudian berikutnya dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi tentang makna ayat ini dan apa nilai ketauhidan yang ada di dalamnya. Qala Syekh Abu Sulaiman wa huwa ay yakuna al-ma'na am khuliqu min ghairi shay'in khalaqahum fawujidu bila khaliqin wa dhalika ma la yajuzu ay yakuna li'anna ta'alluq al-khalqi bil khaliq min daruratil ismi
فلا بد له من خالق فإن قد أنكروا الإله الخالق ولم يجوز أن يوجد بلا خالق خلقه أفهم الخالقون لأنفسهم وفي ذلك وذلك في الفساد أكثر وفي البطلان أشد لأن ما لا وجود له فيجوز أن يكون موصوفا بالقدرة كيف يخلق وكيف يتأتى منه الفعل وإذا بطل الوجهان معا قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقا فليؤمنوا به إذا. Berkata Syekh Abu Sulaiman, makna ayat ini, am khuliqu min ghairi syai'in khalaqahu, apakah mereka manusia telah diciptakan tanpa ada yang menciptakan mereka? Faujidu bila khaliqin, apakah manusia itu ada tanpa ada pencipta? Wa dzalika ma la yajuzu ay yakun, demikian itu tidak boleh terjadi, tidak masuk akal itu terjadi. Maksudnya, apakah manusia itu tercipta dengan sendirinya? Apakah manusia tiba-tiba am khuliqu min ghairi syai'in, apakah manusia itu tercipta begitu saja tanpa ada yang menciptakan? Ini tidak masuk akal. Kenapa demikian? Li'anna ta'alluqal khalqi bil khaliq min daruratil amri, karena takluk makhluk dengan pencipta itu adalah satu keniscayaan. Setiap yang tercipta pasti ada pencipta. Setiap ciptaan ada begitu saja dengan sendirinya tanpa adanya pencipta. Fala budda lahu min khaliqin, maka tidak boleh tidak bagi ciptaan itu min khaliqin, adanya pencipta. Fa'il qad ankaru al-ilah al-khaliq, tetapi kondisi mereka itu mengingkari adanya Tuhan. Walam yajuz ayyujadu bila khaliqin khalaqahu, namun di sisi lain tidak boleh, artinya tidak diterima oleh akal mereka itu tercipta tanpa ada pencipta yang menciptakan mereka. Afahumul khaliquna li anfusihim, lantas apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Jadi ikut lewatnya, maksudnya orang ada bertuhan. Ikut awalnya, ikut lewatnya hanya pencipta. Atau dengan bahasa lain, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta. Nah, itu kan anggapan mereka, anggapan manusia yang tidak bertauhid, tidak ada tauhid, tidak ada Tuhan, hanya Tuhan. Maka untuk mereka ditanya oleh Allah, am khuliqu min ghairi syai'in, bukan nyo Tuhan hanya. Aku betul dari bukti lagi cara berfikir orang ka Tuhan hanya dari bukti lagi. Maka pertanyaannya, kalau tidak ada Tuhan atau tidak ada pencipta, lantas mereka manusia apakah tercipta dengan sendirinya? Kan manusianya berguna berroy. Apakah logis makhluk itu ada dengan sendirinya sendiri? Nagroy. Itu makanya apapun teori, enggak akan masuk bahwa makhluk itu ada sendiri tanpa ada pencipta. Ada dong gitu ya. Ada dong gitu ya. Untuk teorinya, untuk pemikirannya. Dan yang geser teori berikut ledakannya Big Bang. Jadi teori dalam
satu teori bahawa alam ini semua terjadi dengan satu ledakan besar. Ledakan besar, dengan ledakannya kemudian hasil ledakannya karena planet-planet, percikan karena bintang, karena planetnya planet di, bintangnya bintang di, karena matahari, karena bulan. Salah satu ini adalah umur percikan hasil ledakannya. Mungkin percikan umur, percikan agak baju. Lain dia percikan atau teori Big Bang, okey, kita terima teori. Dan ada masalah, bisa saja. Tetapi masalahnya, ketika kita melihat teori Big Bang itu, kenapa ledakan itu bisa terjadi? Awalnya akan dijelaskan, terjadi ledakan Big Bang dikarenakan adanya zat semacam gas, gas, namanya merumput gasnya meni atau zat-zat tertentu mencampur sehingga menimbulkan reaksi, dan reaksinya mungkin miliaran tahun terjadi ledakan Big Bang, ledakan besar. Nah, untuk terjadi ledakan besar, awalnya diakui, yaitu melalui terjadinya percampuran zat-zat yang seperti ini namanya gas atau zat tertentu. Nah, masalahnya zat-zat tertentu itu yang menyebabkan terjadi ledakan. Dari mana yang tahu zatnya? Tak tahu. Yang sudah Big Bang kalau nyata, sehingga dari zatnya nanti Big Bang kalau nyata, Big Bang kalau nyata, makanya habis Big Bang ya. Nah, jadi teori apapun tidak akan ketemu. Makhluk itu tercipta dengan sendirinya. Hai tamamnya, boleh kita terima teori Big Bang, silahkan. Tetapi sebelum Big Bang, siapa yang membuat zat-zat yang menyebabkan Big Bang? Karena teori tercipta alam tidak ada penjelasan spesifik yang sangat detail, tidak ada. Dalam Islam tidak ada. Proses menciptakan alam secara detail hanya diandalkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wadai diciptakan alam itu wadai diciptakan langit dan bumi beserta seluruh isi itu semuanya dalam 6 hari. Menamurnya 6 roda. Unamuro nilainya Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Minggu, Senin satu kali 24 jam itu tidak ada secara detail. Kemudian yang ada penyebutan hari ini diciptakan ini, hari itu diciptakan itu, diwujudkan, diadakan. Termasuk terakhir adalah manusia Pak Jumaat, Pak Aki Kak Asa menjelang maghrib. Tapi menjelangnya kibarnya, bukan menjelang maghribnya 72 jam. Atau menjelang maghrib maksudnya adalah menjelang maghrib berarti sekian ribu. Maka dalam sekian ribu bisa juga cukup masuk teori Darwinisme, teori evolusi. Jadi terserah mau pakai teori Big Bang, mau pakai teori evolusi atau teori apapun, tapi yang mengadakan dasar sumber alam ini tetap ada satu titik yang memulai semuanya. Itulah yang kita sebut dengan pencipta. Jangan beri nama mana dia tetap ada. Akibat cara diciptakan dengan ledakan bisa saja. Akibat cara diciptakan dengan cara evolusi. Bahan pertama, bahan pertamanya terus berevolusi sendiri dengan waktu ratusan juta tahun, miliaran tahun, silakan. Tapi yang benar bodoh Allah. Yang berjemah beliau. Yang hai jemahnya berarti harapan Allah. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita tipu tadi bahawa di antara para rasulnya yang paling berdialog kan Nabi Musa, kabarnya Nabi Musa. Ya. Dan sahabat dalil Nabi Musa yang bertanya pada Allah, ya Allah, mana ibadahku yang kau cintai? Buku sembahyang, buku puasa, buku zikir, kan? Jadi hebohnya dia ingat Allah berjaya. Ngan puasa takut apa mandumnya kedua tu. Puasa tu halam untuk dengan sembahyang hanya jadi kemukaran, kan? Dengan puasa menyawal nafsu yang berjaya pada Allah. Jadi berjaya pada Allah artinya ketika Nabi Musa berdialog Allah, makna berdialog ni apakah Nabi Musa dalam bentuk mimpi itu Allah menjawab langsung atau lewat malaikat yang menjawab tu jawapan Allah kepada Nabi Musa. Ya. Dan Allah mengatakan yang ibadahnya menegurkan, tapi yang lebih kuat perbuatan ibadah adalah yang menyenangkan orang lain. Ibadah Allah Nabi Musa. Sedangkan yang tahu kedua teman-teman. Tapi di antara itu perbuatan ibadah yang terbaik adalah yang bisa membahagiakan orang lain dengan perbuatan. Jadi yang Muslim tanya ni, ketika Allah menjawab itu apakah lewat mimpi itu atau lewat para malaikat menjawab kepada Nabi Musa? Ya. Ini seperti pembahasan sebelumnya ya. Komunikasi Allah dengan Nabi Musa. Komunikasi Allah dengan Nabi Musa ini ada berbeda dengan komunikasi Allah dengan Nabi yang lain memang. Tapi tidak semuanya. Artinya tidak semuanya komunikasi Allah dengan Nabi Musa itu secara langsung. Ada yang secara langsung, Allah langsung berbicara dengan Nabi Musa tanpa perantara. Itu sebagaimana ayat wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Nabi Musa secara langsung. Tapi ada juga Allah berbicara dengan Nabi Musa tidak langsung. Nanti sama lagi di pengalaman Nabi-Nabi yang lain, maksudnya melalui perantara. Melalui perantaranya bisa jadi dalam mimpi, bisa jadi melalui malaikat. Jadi Nabi Musa pegang Allah secara langsung, dan itu suatu mukjizat atau kelebihan Nabi Musa. Tapi ada juga Nabi Musa berbicara dengan Allah melalui malaikat. Cuma katanya masalahnya hanan depu maksudnya dah pembicaraan Nabi Musa yang memangnya langsung pegang Allah tanpa perantara, dan dah yang Nabi Musa pegang Allah yang itu melalui perantara, terserah malaikat atau melalui mimpi atau seperti wahyu turun kepada Rasulullah. Wahyu turun Rasulullah kan dapat bicara itu. Nah, jadi mungkin itu maksud daripada Allah berbicara dengan Nabi Musa. Nah, kita kembali ke ayat. Jadi, am-khuliqu min ghairi syai'in, apakah manusia itu diciptakan tanpa atau begitu saja tanpa ada yang menciptakan mereka? Maka jawabannya adalah tidak. Jadi tidak mungkin manusia itu ada tanpa ada pencipta. Dengan logika yang kita sampaikan, teori apapun akan berubah. Jadi bermudah teori seperti Big Bang atau teori evolusi punya Darwin atau teori apapun dari ke depan. Teori itu boleh kita terima sebagai proses, tetapi walaupun banyak berbagai macam teori berbicara tentang proses penciptaan, itu bisa saja karena kita tidak tahu, tetapi tetap mesti yang memulai dasar semuanya adalah Allah adalah pencipta. Kita menyebut dengan Allah, dan dia punya nama yang banyak. Ya walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama yang banyak. Kita menyebutnya Allah, kita menyebutnya Ar-Rahman, kita menyebutnya Ar-Rahim, yang pasti dialah yang memulai semuanya. Nah, ketika am-khuliqu min ghairi syai'in, pertanyaan Allah kepada orang yang tidak bertuhan, apakah mereka diciptakan begitu saja tanpa ada yang menciptakan? Jawabannya
Menjawab jawaban tidak. Artinya tidak apa? Tidak mungkin tercipta tanpa ada yang menciptakan. Tetapi pertanyaan ini dan jawaban ini masih memungkinkan tidak adanya Tuhan. Nah, akibat makna masih memungkinkan tidak adanya Tuhan, masih memungkinkan mungkin dipegang-pegang. Ikut jumlah hanya mesti nak Tuhan. Jadi dibaca ya makhluknya bergerak-gerak karena masih memungkinkan ada peluang itu. Allah tanya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan? Tanpa ada satu zat yang lain yang menciptakan mereka? Am humul khaliqun, atau mereka sendiri yang menciptakan diri mereka sendiri. Nah, pertanyaan kedua, ya, am humul khaliqun, apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Pertanyaan kedua lebih mudah dijawab daripada pertanyaan pertama. Kipan mana lebih mudah? Medro dan bagaimana diciptakan medro? Gedanya golongnya makhluk golongnya, gedanya golongnya, gedanya golongnya. Kipan diciptakan medro golongnya aja. Hai golongnya ada kipan diciptakan mudah. Nah, pertanyaannya, mungkin diciptakan drone. Yang dua pertanyaan mudah, apakah manusia itu diciptakan tanpa yang menciptakan? Atau pertanyaan Allah? Yang pertanyaan Allah langsung, yang pertanyaan yang ayat langsung, lepoh pertanyaan dan yang dasar tauhid yang sangat dasar sekali untuk melawan pemahaman ateis tidak orang tidak bertuhan. Pertanyaan Allah pertama, apakah mereka manusia tercipta dengan dirinya sendiri? Tercipta begitu saja tanpa ada yang menciptakan? Jawaban tidak. Pertanyaan kedua, tetap ada yang Tuhan, ada yang pencipta. Memang kau ciptakan roh manusia? Apakah engkau menciptakan dirimu sendiri, wahai manusia? Pertanyaan kedua. Amhumul khaliqun, atau manusia itu menciptakan diri mereka sendiri? Maka pertanyaannya tidak. Kita ciptakan roh, sedangkan tanya kalau nyok ada, dia segolongnya mati. Nyok ada, dia segolongnya ada jamur. Idanya tiba-tiba kapurnya roh. Itu lebih lagi tidak mungkin. Maka di sini disebutkan oleh Abu Sulaiman tadi, wa dzalika fil fasadi akthar wa fil butlani asyad. Pertanyaan Allah, ya, yang mengatakan, yang bertanya apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri, maka di sini kalau mereka berpikir seperti itu, logikanya lebih parah lagi, lebih rusak lagi, lebih tidak mungkin lagi, lebih batil lagi. Nah, sehingga tidak mungkin makhluk tercipta tanpa ada pencipta. Diri mereka pun tidak mungkin menciptakan diri mereka sendiri. Berarti dengan batalnya atau tidak ada jawabannya dua pertanyaan ini menunjukkan ada pencipta. Nah, tapi hati kalau dua pertanyaannya Allah gendanya dilanjut dong. Pertanyaan berikutnya, thumma qala am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Atau mereka manusia itu yang menciptakan langit dan bumi? Yang ada bentuk lah. Roh cipta pulau langit dan bumi. Sehingga dari sisi apapun, tidak bisa tidak ada Tuhan, tidak bisa tidak ada pencipta, mesti ada pencipta. Yang kedua cara bertauhid kepada Allah. Jadi hasil tauhidnya pokoknya, yang tadi ulang-ulang tadi kan, cepat ulang-ulang menyembah bantan sembahyang tak boleh bilang Allah Akbar.
Alinya baca Fatihah, alinya taruh, alinya ila sujud, dua sujud, alinya sujud dulu, dan itu mati pun akan muslim. Kanya dia takbiratul ihram, empat dari ihram. Dan jauh, hanya ciri. Ada dia dua pokoknya dari banyak yang penuh. Ada orang yang lagi haji, ada lagi haji. Yang dibaca Fatihah empat dari Qayyumah dan ada lagi baca Fatihah. Boleh jauh kan? Ada jauh kan? Jangan pun jauh dia lagi. Mana dia jauh kan? Ayat pokoknya yang berdoa sembahyang baca Fatihah dan yang dalil ada Quran apa dalil? Yang rukungan, yang boleh rukungan. Idenya dari takbiratul ihram baca Fatihah mandu rukun sampai tadi ada ruku jauh apa lagi? Dasar ya. Ya jarak kamu salah. Kasihkan dalil. Dasar ya. Yang penting yang dapat sesuai dengan yang diberitahu oleh Rasulullah, sesuai dengan hadis, walaupun hana hafal hadis. Yang syariat, yang tauhid aja. Hanya lagi fikir tauhid. Yang fikir je. Bahkan puasa Ramadan lagi yang tunduk dari fajar sampai terbit sampai terbenam matahari disebut dari ini banyak daripada yang dari poli dan yang poli banyak lagi yang puasa sama puasa sah fikir je lah ya adakah itu dari yang penting kau dah buat sesuai dengan diri biarlah sesuai dengan kalau buat itu macam tauhid itu so Tuhan dan Tuhan kuala. Nah, itu dalilnya dia tak tahu apanya. Allahu Akbar. Tuhan dalam Islam ibarat tauhid besar Tuhan besar. Apa dalil besar? Pokoknya besar. Nanti Quran begitu. Ya ada kira begitu. Tauhid harus kuat harus kuat pemikirannya, harus kuat logikanya. Makanya pertanyaannya itu pertama ya Allah disebut ya Allah. Dan yang pertanyaannya adalah untuk Allah kepegang tauhid dan boleh harus berangkat dari pertanyaan, tidak asal-asalan. Amfuliku min ghairi syai'in. Apakah manusia itu diciptakan beriwangi ini atau Angin biar berlalu. Dijauh lagi. Sedangkan tauhid itu harus betul-betul begitu jauh. Makanya Allah dipegang dalam bentuk pertanyaan. Ketika dipegang dalam bentuk pertanyaan, berarti harusnya jawaban. Ketika harusnya jawaban, maka harus pakai harusnya ini mana jawaban. Amfuliku min ghairi syai'in ya Allah. Apakah mereka manusia itu tercipta begitu saja tanpa ada penciptaan? Bukan jawaban. Pakai kata mana tapi itu tak kau beli tak coba analisa tak analisa beli mungkin hanya tercipta mungkin tercipta betul menyebut Imam Hanafi tingkat kotoran debu menunjukkan adanya debu tingkat kotoran debu baraja ini mestinya lemo adanya hanya memakai nyonya orang juga lemonya hanya serangan kayak ini jadi kayak lemo masa itu kahnya manusia ada yang cipta
baik ada makan. Saya kali pada fi hancur. Amfuliku min ghairi syai'in. Allah bertanya, apakah manusia itu diciptakan begitu saja tanpa ada pencipta? Jawabannya tidak mungkin. Okey, Jud. Kadang-kadang ibu Nabi bukan mesti Tuhan dia tercipta Quran sebikir dia tercipta Quran. Okey. Amrul Khaliqun, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, itu lebih lagi tidak mungkin. Fikirlah ada yang hanya bertauhid, hanya beriman kalau boleh orang. Kalau langit, kalau umur, aji kalau yang so ciptakan yang langit dan bumi. Apakah manusia yang menciptakan langit dan bumi itu juga lebih tidak mungkin? Ada ciptakan, ada yang lahir dan yang lahirnya karena menunggu. Jadi numpang pedang lewat adanya berangkat. Maka semua pertanyaan ini jawabannya adalah tidak mungkin. Ketika jawabannya adalah tidak mungkin, maka ini menunjukkan adanya pencipta, adanya Allah. Nyok ayat-ayatnya berdampak dia. Undang juga. Ya. Nian pasti dia ulung pasti pegang doa. Yang nama kait dengan iradah Tuhan tunda lagi seperti yang makasih dah berat sekali pasti. Ya. Itu pahit Ustaz Kasim kalau baca Al-Qur'an dah. Al-Qur'an bukan Allah. Bal hum la yu'minun. Tetapi yang kuatkan logika berbagai penuh oleh Allah. Bal hum la yu'minun. Tetapi sebagian manusia tetap yu'minun hana yakini hai pati. Man hatena yang hai patinya kau salah. Berdakwah kepada Allah. Ya. Tetapi memang di antara sunat Allah menghendaki ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Cuma yang tidak berimannya, yang menyebab tidak beriman, yang banyak hal yang sangat sibuk. Yang baik kembali dalam pembahasan masalah qada dan qadar. Yang itu dimana pembahasannya pengajian malam kami. Masalah qada dan qadar. Yang pasti walaupun yang ada berimannya secara umum itu bagian daripada takdir Allah, tapi dalam takdir Allahnya tetap ada usaha manusia. Di dalam takdir Allah mengizinkan usaha manusia. Tapi intinya pada dalam ini ayat yang kita sebutkan tadi ini bisa dilihat nanti surah At-Tur. Hanya menjadi ayat-ayat berbelajar tauhid, yo ayatnya berkaitan itu dasarnya tentang dasar tauhid. Surah At-Tur ayat 35. At-Tur. Amfuliku min ghairi syai'in amhumul khaliqun am khalaqus samawati wal ardh bal la yu'minun. Yang menyonyohkan baik kata-kata hafal dan memahami ayatnya, yo insyaallah hendaknya kamu mencari sirah hafal yang beriman. Jika itu baru sifat-sifat Allah yang paling dasar. Ini mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik.